Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Janugrahani, dan kali ini kita masih pada mata pelajaran Administrasi Umum kelas 10 Bismen, yaitu pada jurusan AKL, BDP, dan OTKP. Pada bab 6, prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Nah, rekan belajar semuanya, pada materi sebelumnya kemarin kita sudah berbincang tentang dasar-dasar surat, yaitu entah itu pengertian surat, jenis-jenis surat, maupun sampai ke bagaimana kita akan melengkapi bahan ataupun alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita mengelola surat. Nah, kali ini kita akan bicara lebih jauh tentang materi bab 6 ini, yaitu sistem dan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Terdapat dua sistem pencatatan surat masuk atau keluar. Yang pertama ada sistem buku agenda dan yang kedua ada sistem kartu kendali. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita akan bicara lebih detail. Nah, sebelumnya rekan belajar kemarin sudah literasi dan juga mencari bagaimana sih sebenarnya buku agenda itu, bagaimana sebenarnya kartu kendali itu, sudah pada ini ya menggambar semuanya di buku masing-masing ya. Tapi kita akan coba lebih dalam berbicara tentang bab ini. Yang pertama kita akan membahas tentang buku agenda. Adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Petugas yang mengagendakan surat disebut dengan agendaris. Ini berarti sifatnya global ya. Antara buku agenda dan kartu kendali, orang yang mengelola suatu surat maupun dokumen itu adalah agendaris. Nah, buku agenda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada buku agenda tunggal atau campuran. Jadi, pada buku agenda tunggal ini, antara surat masuk maupun surat keluar itu dijadikan satu buku ya. Jadi buku agendanya itu cuma satu, ataupun dicampur seperti itu. Makanya disebut dengan buku agenda campuran. Ada kolom apa saja di situ? Yang pertama ada nomor urut, kedua ada tanggal diterimanya maupun mengirimnya surat. Kemudian ada surat itu dibagi menjadi 2 ya, ada 2 kolom lagi yaitu nomor dan juga tanggal. Dan yang di sini yang penting ada masuk atau keluar atau di situ dituliskan M atau K. Kemudian ada kolom dari atau kepada, ada juga kolom perihal dan yang terakhir ada kode arsip. Nah, buku agenda selanjutnya adalah buku agenda berpasangan. Buku agenda sebelumnya kita tadi sudah bicara tentang buku agenda tunggal. Jadi antara masuk dan keluar ini dijadikan satu. Sama dengan buku agenda berpasangan, hanya saja pada buku agenda berpasangan ini antara agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar itu dalam satu buku namun berpasangan, jadi dipisah. Namun berdampingan, seperti itu. Kolomnya hampir sama ya, ada nomor urut, tanggal diterima maupun tanggal keluar. Kemudian ini yang berbeda di sini. Kenapa itu berbeda dengan yang tadi buku agenda campuran? Karena buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar itu berdampingan. Jadi satu buku tapi berdampingan. Lalu kemudian ada kolom surat yang di situ ada nomor, tanggal, lalu ada dari ini berarti pengirimnya itu siapa? Karena itu surat masuk berarti pengirim surat dari perusahaan lain atau organisasi lain itu dari mana. Lalu ada perihal, itu isi suratnya apa, kemudian kode arsip. Pada buku agenda surat keluar juga hampir sama, ada nomor urut, ada surat, kemudian ada nomor, tanggal juga, kemudian kepada, jadi siapa surat ini ditujukan, kemudian ada perihal dan juga kode arsip. Nah, buku agenda selanjutnya adalah buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini berarti bukunya itu sendiri-sendiri. Jadi ada 2 buku yang berbeda. Ada buku agenda surat masuk, ada buku agenda surat keluar. Nah, ini saya
Makanya saya pisah di sini. Kalau tadi kan berdampingan, nah ini kalau ini bukunya itu terpisah seperti itu. Kolom-kolomnya juga hampir sama, ada nomor urut, surat, nomor, tanggal, kemudian ada pengirim, ada perihal, kemudian hubungan dengan surat, nomor, tanggal. Ini berarti, oh karena ini surat keluar ini merupakan surat jawaban dari kemarin perusahaan A sudah mengirimkan surat ke kita, kemudian ini surat keluar ini adalah surat balasannya, berarti ini berhubungan dengan surat nomor berapa atau tanggal berapa. Kemudian ada keterangan. Pada buku agenda surat masuk pun hampir sama, nomor urut, tanggal diterima, kemudian ada surat, kolomnya ada nomor dan kemudian tanggal, ada pengirim, ada perihal, diteruskan kepada, berarti ini akan menuju ataupun disampaikan kepada siapa, kemudian ada keterangan, dan yang terakhir kode arsip. Prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, sistemnya adalah yang pertama ada penerimaan surat, kemudian ada penyortiran surat, ada pencatatan surat, dan yang terakhir adalah pembagian surat. Pada prosedur pencatatan ataupun penataan surat atau dokumen keluar dengan buku agenda, yang pertama ada pembuatan konsep surat, persetujuan konsep, pengagendaan surat, pengetikan konsep surat, pemeriksaan pengetikan, kemudian ada penandatanganan surat, pemberian cap dinas, kemudian ada melipat surat, dan yang 9 ada penyampaian surat, pengiriman surat, dan penyimpanan surat. Ingat, pada surat keluar itu suratnya diagendakan oleh agendaris secara, tadi ya ada buku agenda, ada bermacam-macam cara untuk mengagendakan surat. Maka dari itu penting untuk seorang agendaris maupun arsiparis untuk mengcopy atau menggandakan surat tersebut. Jadi surat itu ketika mau diserahkan ataupun dikirimkan itu kita agendakan terlebih dahulu. 2-3 itu sudah cukup ya, diagendakan supaya ada surat yang keluar, ada pula yang kita simpan. Jadi sewaktu-waktu ada perusahaan lain menanyakan ataupun pemimpin kita menanyakan atau direktur dan lain sebagainya, itu kita bisa menjawab, Pak, saya sudah mengirim surat, ini adalah surat yang kemarin saya kirimkan, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menyerahkan. Nah, sistem selanjutnya adalah sistem kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat masuk maupun surat keluar, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Kartu kendali terdiri dari 3 warna. Nah, ini ada berbeda-beda ya pada yang kita gunakan atau pada lembar-lembar yang kita gunakan saat ini adalah tipe B, namun ada pula yang tipe A, seperti itu. Pada lembar pertama ada yang warnanya kuning, lembar kedua hijau, dan lembar ketiga merah. Ada pula tipe B itu yang lembar pertama putih, lembar kedua merah, dan juga lembar ketiga warnanya biru. Lembar kartu kendali digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah kartu kendali yang digunakan secara global ya, atau sifatnya umum seperti itu. Ada beberapa kolom yang akan kita isikan ketika mengisi buku kartu kendali ini ataupun kartu kendali ini. Ada indeks atau subjek, ada tanggal, ada M atau K seperti yang tadi buku agenda, ini masuk ataupun surat keluar. Kemudian ada kode surat, ada nomor urut di situ. Kemudian ada perihal, isi ringkas, ada lampiran, dari siapa ataupun kepada siapa, tanggal surat tersebut, kemudian pengelola, ada paraf, dan juga ada catatan. Ingat, tanggal di sini adalah tanggal di mana kita menerima surat. Ya, tanggal ketika kita menerima surat tersebut. Nah, fungsi dari kartu kendali. Yang pertama ada alat pengendali surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, alat pelacak surat. Yang ketiga, ada arsip pengganti bagi surat yang masih dalam proses. Yang keempat, sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dengan sistem kartu kendali, yaitu yang pertama ada penerimaan surat,
kemudian pencatatan surat, ketiga ada pengarahan atau pengendalian surat, keempat ada penyampaian surat ke unit pengolah, dan yang kelima adalah penyimpanan atau penataan arsip. Prosedur pencatatan surat atau dokumen keluar dengan sistem kartu kendali. Yang pertama ada pencatatan surat, kedua ada penyampaian surat, dan yang ketiga ada penyimpanan surat. Nah, rekan belajar, kita akan belajar lebih jauh terkait buku agenda dan kartu kendali pada video berikutnya. Terima kasih telah belajar hari ini, dan pada materi ini belum selesai, karena ini adalah baru materi intinya saja, bagaimana buku agenda itu terlihatnya, kemudian kartu kendali itu seperti apa, nanti akan ada video selanjutnya yang lebih real seperti itu. Saya akan perlihatkan bagaimana kartu kendali itu digunakan dan juga penggunaannya seperti apa. Ya, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.